Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohdiana dengan NIM 22345 Prodi Manajemen RA9. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Soehajatna Eshum MM CT CH CHT. Di sini saya akan menjelaskan analisis implementasi OKR di Google Corporate dengan menggunakan format 5W dan 1H dalam OKR Google. Yang pertama yaitu apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Ratio, yaitu sebuah sistem manajemen tujuan yang digunakan Google untuk menetapkan sasaran objektivitas yang jelas dan mengukur hasil utama key result yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Sistem ini membantu perusahaan dan karyawan fokus pada hal-hal yang paling penting dan memantau kemajuan secara transparan. Terus juga ada why. Mengapa Google menggunakan OKR? Google menggunakan OKR untuk memastikan seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama dengan tujuan yang terukur. OKR mendorong karyawan untuk menetapkan target yang ambisius namun realistis, meningkatkan motivasi, inovasi, dan produktivitas. Sistem ini membantu menghindari pekerjaan yang tidak fokus dan memastikan hasil yang berdampak besar bagi perusahaan. Terus juga ada where atau di mana OKR diterapkan. OKR diterapkan di seluruh unit dan tim Google, mulai dari divisi pengembangan, produk, pemasaran, sehingga operasional sistem, dan sistem ini digunakan di semua kantor Google di seluruh dunia. Sehingga setiap karyawan tanpa memandang lokasi dapat berkontribusi dan memahami prioritas perusahaan. Terus juga ada when, kapan OKR dijalankan. OKR biasanya disusun dan dievaluasi setiap kuartal 3 bulan. Pada awal kuartal, setiap tim dan individu menetapkan OKR mereka. Kemudian secara berkala melakukan review untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan evaluasi. Ini memastikan OKR tetap relevan dan menantang. Terus juga ada siapa yang terlibat dalam OKR? Seluruh karyawan Google mulai dari CEO, manajer, sehingga staf operasional terlibat aktif dalam proses penetapan dan pelaksanaan OKR. Keterlibatan semua level ini menciptakan transparansi dan kolaborasi yang kuat antar tim. Terus juga ada penjelasan tentang 1H atau how. Cara Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi. Google menerapkan OKR dengan pendekatan yang sistematis dan struktur yang meliputi beberapa langkah penting ya. Salah satunya yaitu menetapkan objectives yang ambisius dan jelas. Setiap tim dan individu menetapkan tujuan yang menantang namun spesifik dan mudah dipahami. Objectives ini harus memotivasi dan mengarahkan fokus kerja. Terus ada juga definisi key results yang terukur. Untuk setiap objektif dibuat beberapa key results yang bersifat kualitatif dan dapat diukur secara objektif. Contohnya, peningkatan prestasi menggunakan aktif, pengurangan waktu proses atau target pendapatan. Terus juga ada transparansi dan keterbukaan. Semua OKR dipublikasikan secara terbuka di dalam perusahaan sehingga setiap karyawan dapat melihat tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh tim lain. Ini mendorong kolaborasi dan saling mendukung. Terus juga ada review dan feedback berkala. Setiap kuartal dilakukan evaluasi kemajuan OKR dengan diskusi terbuka antara manajemen dan tim. Feedback
kontributif diberikan untuk memperbaiki strategi dan memastikan pencapaian target. Terus juga ada budaya eksperimen dan pembelajaran. Google mendorong karyawan untuk mencoba pendekatan baru dan belajar dari kegagalan. OKR yang ambisius memungkinkan ruang untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Terus juga ada penyesuaian dinamis. Jika kondisi bisnis berbuah, OKR dapat disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mendorong kinerja karyawan. Di sini juga ada pembelajaran untuk perusahaan di Banten dari OKR Google. Dari penerapan OKR di Google, perusahaan-perusahaan di Banten ini dapat mengambil beberapa pelajaran penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia mereka. Mungkin yang pertama itu fokus pada tujuan yang jelas dan terukur. Menetapkan tujuan yang spesifik dan hasil yang dapat diukur membantu karyawan memahami prioritas dan mengarahkan usaha mereka secara efektif. Terus juga ada membangun transparansi dan kolaborasi. Dengan membuat tujuan dan hasil dapat diakses oleh seluruh organisasi, terciptalah budaya kerja yang terbuka dan saling mendukung. Terus juga ada evaluasi dan adaptasi berkala. Melakukan review memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi dan mengatasi hambatan dengan cepat. Terus juga ada mendorong budaya inovasi dan pembelajaran. Memberikan ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan meningkatkan kreativitas dan daya saing perusahaan. Melibatkan semua level karyawan. Keterlibatan aktif dari seluruh tingkatan organisasi memperkuat komitmen dan rasa memiliki terhadap tujuan perusahaan. Mungkin dengan mengadopsi prinsip-prinsip OKR ini, perusahaan di Banten dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berorientasi hasil, sehingga mampu bersaing dan berkembang di era globalisasi. Mungkin itu saja video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.